Halo semuanya, sebelum kita mulai, coba bayangkan satu hal sederhana. Berapa banyak dari kita yang memulai hari dengan secangkir kopi, atau mungkin dengan satu saset kecil kopi kapal api. Kita menikmati rasanya, aromanya, dan energinya. Tapi jarang sekali kita bertanya, bagaimana produk sekecil itu bisa tersedia di mana-mana? Di minimarket, warung, kantor, bahkan di rumah kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat sesuatu yang tidak pernah kita perhatikan. Padahal sangat menentukan kualitas produk yang kita minum. Ini adalah cerita tentang proses yang panjang, yang memastikan kopi kapal api tetap konsisten, tetap terjangkau, dan tetap menjadi pilihan jutaan orang. Dan percayalah, ketika Anda tahu bagaimana supply chain ini bekerja, Anda tidak akan pernah melihat saset kopi dengan cara yang sama lagi. Perkenalkan, saya Elizabeth, dan hari ini saya akan mengajak kalian menyelam ke dalam dunia manajemen supply chain kopi kapal api. Bukan hanya teori, tetapi perjalanan nyata. Bagaimana perusahaan ini mengelola pasokan, produksi, distribusi, hingga akhirnya mempengaruhi pengalaman minum kopi kita. Perjalanan kopi kapal api dimulai dari hal sederhana, yaitu cinta orang Indonesia pada kopi. PT Santos Jaya Abadi melihat kebiasaan ini dan sejak itu mereka membangun industri kopi yang kuat. Tapi industri kopi bukan sekadar soal rasa. Dalam FMCG, supply chain adalah jantungnya. Kalau ada masalah di petani, produksi mandek. Kalau ada kendala logistik, toko kosong. Kalau barang lambat dikirim, pelanggan pindah ke merek pesaing. Itulah mengapa memahami supply chain kapal api sangat penting. Tujuan dari analisis ini yaitu yang pertama, untuk membongkar pola supply chain kapal api dari hulu ke hingga hilir. Yang kedua, melihat apa yang memakan biaya terbesar. Yang ketiga, menganalisis layanan, risiko, dan pengelolaan persediaannya. Dan yang keempat, merancang supply chain yang lebih gesit, cerdas, dan tahan gangguan. Anggaplah kita akan mengelilingi pabrik raksasa bernama kapal api secara virtual. Gambaran umum dari supply chain yaitu untuk memudahkan. Bayangkan supply chain kapal api seperti jalur petualangan. Petani dan supplier, manufaktur, produksi, dan pengemasan, distribusi, retail, hingga konsumen. Setiap tahap ini seperti stasiun dalam perjalanan panjang sebuah kopi kapal api. Kita mulai dari yang pertama yaitu supplier, di mana ini tempat penyedia bahan baku. Biji-biji kopi yang ditanam oleh petani dan dirawat menjadi bagian dari jutaan saset kopi kapal api. Namun tidak selalu indah, terkadang cuaca ekstrim, hujan tak menentu, dan harga global membuat bahan baku tidak stabil. Untuk itu, kopi kapal api membangun hubungan jangka panjang dengan petani agar memberikan standar kualitas yang baik. Tidak cukup, mereka juga impor dari Vietnam dan Brazil agar stok tetap aman. Inilah salah satu rahasia mengapa kopi kapal api selalu tersedia di toko. Yang kedua yaitu manufaktur. Sekarang kita masuk ke pabrik. Bayangkan biji kopi mentah memasuki mesin roasting raksasa. Pada suhu 200 derajat, membuat biji-biji tersebut mengeluarkan aroma yang sangat familiar. Prosesnya cepat, modern, dan terstandar. Dari hasil roasting, masuk ke grinding dan blending. Pabrik ini dibangun seperti sistem yang hampir tidak boleh salah, karena sedikit kesalahan membuat rasa kopi berubah. Yang ketiga, produksi dan pengemasan.
Setelah diproses, kopi dikemas menggunakan mesin otomatis yang mampu menghasilkan lebih dari 10.000 saset per jam. Kemasan foil yang kita anggap biasa saja, itu sebenarnya hasil perhitungan matang. Foil menjaga aroma, mencegah oksidasi dan membuat produk bisa bertahan hingga 2 tahun. Tanpa kemasan ini, rasa khas kopi kapal api bisa hilang dalam hitungan minggu. Yang keempat yaitu distribusi. Perjalanan belum selesai, produk keluar dari pabrik di Surabaya lalu dibawa menggunakan truk, kapal bahkan kereta. Ada ribuan toko yang harus dipenuhi. Indomaret, Alfamart, warung kecil, supermarket besar, bahkan diekspor ke Malaysia dan Singapura. Manajemen logistik adalah game paling sulit karena Indonesia memiliki kendala klasik, kemacetan, jarak antar pulau, biaya transportasi tinggi. Namun dengan sistem GPS, gudang regional dan model distribusi hub and spoke, kapal api bisa bertahan. Yang kelima yaitu retail. Ketika kita masuk minimarket, kita melihat saset kopi kapal api rapi di rak. Tapi itu bukan kebetulan. Mereka membangun partnership dengan retail modern, bahkan memilih posisi rak yang strategis. Di era online, mereka juga menambah marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dengan peningkatan penjualan hingga 30%. Yang keenam yaitu yang terakhir, yaitu konsumen. Konsumen kopi kapal api didominasi oleh pria usia 25 sampai 45 tahun. Kelas menengah yang menyukai rasa kuat dan mudah disajikan. Menariknya, ada tren baru. Orang semakin peduli pada kesehatan. Muncul varian less sugar. Orang semakin suka online. Meningkatnya e-commerce. Kapal api responsif dan itu membuat konsumennya loyal. Aspek kunci supply chain. Ada 4 aspek yang wajib diperhatikan. Yang pertama yaitu biaya. Biaya bahan baku memakan 40-50% total biaya produksi. Yang kedua, layanan. Pengiriman cepat dan garansi kualitas. Yang ketiga, inventory. FIFO, safety stock 15%. Yang keempat, risiko. Harga kopi global, cuaca logistik Indonesia, dan persaingan ketat. Perancangan supply chain. Untuk membuat supply chain lebih tangguh dirancang model push-pull hybrid. Push yaitu produksi massal, pull distribusi berdasarkan permintaan aktual. Digitalisasi menjadi kuncinya. ERP untuk stok real time, AI untuk prediksi permintaan, blockchain untuk pelacakan bahan baku, JIT untuk kurangi biaya penyimpanan targetnya. Lead time turun dari 30 hari menjadi hanya 20 hari. Nah, jika satu saset kopi bisa melalui perjalanan sejauh ini, maka apa yang bisa kita pelajari sebagai calon profesional? Bahwa setiap produk yang kita konsumsi adalah hasil kerja ribuan orang. Dan supply chain adalah jembatan yang menyatukan semua itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru tentang betapa kompleks, namun menariknya supply chain di balik secangkir kopi.